terus Aulia. Nah, jadi kenapa demikian? Kenapa tidak bisa kita katakan sebagai final and binding? Ideologi itu akan terus berkembang. Nah, ideologi karena apa? Ideologi ini merupakan satu belief system, sistem kepercayaan yang berkaitan dengan sebuah keyakinan yang tentunya akan lebih nanti akan menjadi subjektif, pribadi dan masyarakat yang meyakininya. Saya berikan contoh misalkan lah, dalam satu komunitas tertentu, itu pasti akan mempunyai kesepakatan-kesepakatan komunitas yang sifatnya itu sangat subjektif, tapi subjektif di tingkatan komunitas itu. Ya. Satu subjektif, kondisi subjektif yang ada di masyarakat itu. Ideologinya masyarakat desa yang ada di Jawa dengan masyarakat desa di Lampung itu akan sangat berbeda. Kalau di Lampung ini bisa kita bedakan lah, ada desa Jawa, desa campuran, bukan desa Jawa ya, desa transmigrasi, artinya pendatang, desa campuran, dan desa yang asli Lampung. Kalau desa yang pendatang, yang isinya pada umumnya orang Jawa, orang dari luar Lampung, itu cukup mudah untuk digerakkan dengan gotong royong. Tetapi kalau desa yang masih adatnya itu kuat, itu akan sangat sulit untuk bergotong royong. Tahun 87-an misalkan, saya bimbing KKN di Menggala. Untuk diajak gotong royong, oh nanti dulu, saya ini sultan, kata mereka. Saya ini sultan. Menurut Kuntara Rajaniti, itu nggak boleh itu nyangkul, apalagi nyangkul depan rumah yang selokannya macet gitu. Nggak boleh. Tapi dia akan lebih terbuka ketika, ya sudah kalau nggak boleh kamu bayar aja. Gitu. Nah, ketika kita katakan, udahlah suruh bayar orang sehingga selokan depan rumah itu tidak, comberan depan rumah itu tidak seperti comberan itu. Gitu. Mereka ya mau. Gitu. Kenapa? Bukan mereka nggak mau untuk melakukan gotong royong. Tetapi di sini ada satu sistem belief system, sistem keyakinan yang berbeda. Gitu. Nah ini juga harus, ini kemudian kalau di dalam konteks keilmuan, itu nanti akan dipelajari di dalam antropologi hukum. Saya berikan contoh misalkan, ada seorang peneliti dari luar, meneliti di mana? Di Padang, itu von Benda Beckman. Dia meneliti mengapa hukum adat di Padang itu begitu kuat sampai hari ini. Ya. Walaupun ada berbagai macam ideologi lain masuk. Gitu. Tatanan masyarakat adatnya itu kuat. Setelah Undang-Undang 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa, pemerintahan adat di Indonesia itu bubar semua, kecuali Padang. Ya, kecuali Padang. Kecuali Sumatera Barat. Nah, itu diteliti oleh von Benda Beckman. Dia mengatakan bahwa sistem kekeluargaannya lah yang sangat menentukan kenapa kok desa-desa di mana Sumatera Barat itu kuat. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh von Benda Beckman itu adalah dengan pendekatan antropologi hukum. Saya jadi teringat dengan Prof. Sulistiyowati Irianto. Saya ingin nanti suatu saat Bapak Ibu harus ketemu di dalam satu perkuliahan, kuliah tamu dengan Prof. Sulis. Kalau bisa hadir gitu ya, tapi kalau nggak bisa ya Zoom meeting gitu. Dan saya yakin Prof. Sulis akan sangat berkenan untuk ketemu dengan Bapak Ibu. Di sini saya kembali kepada ideologi ini yang merupakan belief of system. Ya, belief of system. Nah, dalam konteks negara, belief of system ini menjadi sangat penting. Karena apa? Inilah yang kemudian menjadi fondasinya negara. Mengapa Malaysia yang terdiri dari 7 kerajaan dan 2 wilayah administratif itu bisa menyatu terus? Mengapa Australia yang terdiri dari beberapa negara bagian yang sifatnya otonom, tapi juga ada wilayah yang sifatnya administratif, tapi tetap aja menjadi satu Australia? Mengapa juga misalkan Kanada?
dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Walaupun juga terus ada pertanyaan, itu menjadi satu negara yang namanya Kanada. Ada satu daerah negara yang namanya Quebec, itu sistem hukumnya nyeleneh sendiri. Karena mereka pada umumnya penduduknya itu berasal dari Eropa daratan, mereka memakai sistem hukum sipil, sedangkan yang lain itu dengan sistem hukum common law. Nah, Quebec itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu selalu menuntut untuk berpisah dari Kanada. Tetapi ketika jajak pendapat selalu kalah untuk berpisah itu. Nah, mereka bisa disatukan itu dengan ideologi ini. Ya, ada belief of system of belief yang selalu akan mengikat itu. Terus, Aulia. Ya, jadi kalau kemudian penjelasan saya yang nggak jelas tadi, itu kemudian harus saya rumuskan. Tujuan ideologi bagi suatu negara, bagi suatu bangsa itu adalah landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas. Ya. Realitas hidup berdasarkan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini tujuan ideologinya, yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menjadi orientasi dasar untuk memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai. Nilai ini saya sulit untuk memformulasikan, tapi saya katakan aja sebagai kualitas yang dianggap baik, yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Jadi tujuan ideologi itu antara lain adalah tiga ini. Tapi yang paling mendasar sebenarnya adalah di sini akan semuanya akan terkait dengan satu yang namanya morality. Yang kemudian morality itu menjadi sebuah kesepakatan. Contoh gampangnya kurang lebih begini. KUHP kita, itu dari Belanda. Di Belanda itu sudah dirubah beberapa kali. Di Indonesia ya masih KUHP itu. Di dalam KUHP itu ada, ya kalau hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dewasa, tidak punya suami, tidak punya istri, ya it's no problem. Tapi kalau ideologinya orang Indonesia, kalau seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama, atau ada di dalam sebuah kos-kosan, di dalam sebuah kamar, pasti digerobyok dan kemudian diarak keliling kampung. Ya. Pertanyaannya kemudian, bisakah ini dipidana? Pakai pasal apa? Gitu. Pakai delik kesusilaan nggak ketemu, tapi mohon dikoreksi Pak Gadot. Mas David itu agak nggak pede juga kalau ada Pak Hakim ini, apalagi ada Mbak Lela ini. Tapi di sini sebenarnya kan akan sangat terkait dengan yang namanya ideologi itu, akan terkait dengan sistem kepercayaannya, gitu. Sistem kepercayaan kita. Kepercayaan kita kalau ada laki-laki perempuan hidup bersama ya harus diikat dengan perkawinan. Kalau enggak itu aib, gitu kan. Nah, artinya di sini benarnya adalah bahwa ideologi itu isinya adalah moralitas. Dan moralitas inilah yang kemudian untuk mengikat menjadi satu bangsa, menjadi satu negara. Nah, problemnya di Indonesia ini, itu kan begitu lebar, begitu luas, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tadi saya kemukakan bagaimana antara ilmu di kuliah filsafat hukum tadi. Bagaimana antara ilmu dengan budaya. Nah, dalam konteks ideologi, kita harus melihat kebudayaan itu merupakan budaya-budaya lokal, budayanya orang Lampung, orang Bali, orang Semendo, orang Batak, dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah puncak-puncak, kalau menurut Mohtar Lubis, itu merupakan puncak-puncak kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional itu artinya puncaknya itu banyak banget.
Dan itulah yang kemudian menjadi satu ikatan, yang kemudian mengikat kita, karena kita mengakui semuanya itu adalah puncak kebudayaan, yang kemudian dari kata saling menghargai gitu ya, itu kemudian menjadi ideologi kita. Terus, Aulia. Nah, kemudian yang keempat, bekal dan jalan untuk menemukan jati diri dan identitas. Ya, jati diri dan identitas. Oh, kalau saya dulu pernah disuruh ikut penataran P4 tahun 97 ke bawah itu. Selalu akan ada di dalam penataran P4 itu, Bapak Ibu mungkin masih ingat gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami ikut penataran P4. Oh, pertanyaan manusia Indonesia seutuhnya, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat ideologis. Jati diri dan identitas ini, yang kemudian sebagai bangsa dan negara, dan kemudian zaman Soeharto itu dikatakan, loh manusia Indonesia seutuhnya itu yang kayak apa gitu. Nah, sebenarnya menurut saya, ideologi Pancasila itu ya hanya menjadi bekal dan jalan, gitu ya. Tetapi tidak perlu dirumuskan sampai segitu. Ya. Kalau kita kembali kepada tulisannya Pak Kartono, yang saya kemukakan di minggu yang lalu dari pemikirannya Pak Kartono Sastrodhirjo, pertama ya kembali kepada keilmuan gitu. Tapi yang kedua bahwa memahami ideologi itu intinya gini, memahami ideologi itu jangan normatif, tertutup, tetapi harus dalam konteks keilmuan dan menjadi lebih terbuka. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ideologi ini mempunyai fungsi juga untuk suatu kekuatan untuk dapat memberikan semangat dan motivasi bagi bangsa ini. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, itu butuh pegangan, butuh light steering, bintang pemandu. Dan bintang pemandu itu nanti akan menunjukkan kemana kita itu akan berjalan bareng-bareng. Gitu. Dan yang keenam, itu pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta menolak penyelenggaraan kehidupannya, itu harus sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi itu. Nomor 6 itu sepertinya mengembalikan kepada pengertian ideologi, yaitu belief, system of belief, sistem kepercayaan yang apa namanya yang tertuang di dalam ideologi itu. Nah, saya perlu menguatkan apa yang dikemukakan oleh Pak Jimli Asidiki. Dia mengatakan kurang lebih begini, bahwa kalau tadi saya katakan bahwa ideologi itu adalah sistem kepercayaan, ya. Kalau umat Islam itu ada Quran, punya kitab suci yang namanya Quran. Orang Kristen punya kitab suci namanya Injil, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ideologi yang saya maknai, yang kita maknai sebagai sistem kepercayaan ini, mestinya juga harus punya kitab suci dong. Apa kitab sucinya? Kitab sucinya adalah konstitusi. Gitu. Konstitusi itu adalah kumpulan dari atau substansinya adalah arah tujuan yang akan dicapai yang dilandaskan pada ideologi yang kita bangun, yang kita yakini, yang kemudian kita bangun di dalam konstitusi itu. Oleh karena itu, semua sarjana hukum tidak hanya yang menekuni hukum tata negara, tetapi menekuni hukum ketika menempatkan, mengkaji hubungan antara hukum dan ideologi, maka mestinya itu kembali kepada konstitusi. Pada Undang-Undang Dasar Negara UUD NRI 1945. Kenapa? Karena konstitusi inilah, Undang-Undang Dasar 1945 inilah, yang menjadi landasan untuk menyelenggarakan kehidupan, yang menjadi sumber nilai, sumber norma,
dan sumber hukum yang lebih real, yang lebih nyata dari sekedar Pancasila. Ideologi Pancasila dengan 5 silanya tadi, itu posisinya hanya ada di dalam pembukaan. Tetapi nilai, norma, hukum, itu ada di dalam batang tubuh. Terus, Aulia. Nah, kalau kemudian kita melihat tipe ideologi, ada 2 macam ini. Ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, ideologi dalam arti sempit atau ideologi yang dalam pengertian tertutup, itu adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup. Nilai-nilai itu dimutlakkan sebagai dasar bertindak, tidak terbuka terhadap kritik. Itu tertutup. Tak boleh berubah. Ya, tidak boleh berubah. Nah, ideologi tertutup itu seringkali disamakan dengan istilah ideologis, tapi sebenarnya berbeda. Orang yang ideologis itu mungkin memahami ideologi itu di dalam sebuah konteks yang terbuka. Ya. Tapi kalau orang, saya berikan contoh misalkan orang yang di Lampung Tengah itu ada Mbah Surono Dhani. Itu kalau sekarang dia katakanlah banteng tulen gitu ya. Tapi kalau saya sering diskusi lebih banyak pada isu tentang marhenismenya. Seorang marhen sejati menurut saya. Tetapi apakah kemudian dia adalah seorang yang tertutup? Ternyata tidak. Dia mempunyai pandangan-pandangan yang cukup terbuka juga. Terus, Aulia. Kemudian yang kedua, ideologi terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita yang dipaksakan, nilai dan cita-cita itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan khasanah, rohani, moral, budaya masyarakatnya itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita kembalikan pada Pancasila, Pancasila itu ideologi yang pertama tadi yang tertutup atau yang terbuka? Karena dari sejarahnya, Pancasila itu adalah nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, tetapi memang digali dari dalam, dari masyarakat Indonesia sendiri. Mestinya, kita memahami nilai Pancasila itu, Pancasila sebagai ideologi itu ya ideologi yang terbuka. Dan itu kemudian menjadi Pancasila, itu dasarnya adalah konsensus masyarakat. Konsensus masyarakat. Silahkan aja Pak Karno itu memperkenalkan. Tetapi esensi dasarnya itu sebenarnya dari sini. Karena dia dari kekayaan dan khasanah rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Pak Karno itu adalah memformulasikan tanpa mengurangi rasa hormat. Tak ada ya mungkin orang yang mampu melakukan seperti itu. Ya. Ideologi terbuka ini tidak diciptakan oleh negara, melainkan diketemukan dalam masyarakatnya. Tapi berbeda misalkan dengan Uni Soviet. Uni Soviet itu ideologinya dulu komunisme, sosialisme, dibawa oleh Lenin, Stalin, dan seterusnya, dan kemudian dipaksakan. Dengan mudah itu akan bubar. Ya, dengan mudah itu akan selesai. Dan ternyata sekarang juga sudah selesai. Uni Soviet pecah. Chinese, ya mereka membangun ideologi betul komunisme Cina. Dia punya lawan juga. Tetapi dalam konteks kehidupan masyarakatnya sekarang, walaupun mereka tetap memakai komunisme, partainya tetap partai komunisme, mereka mungkin lebih liberal ya, dibanding yang liberal. Realitanya bahwa di Amerika itu ada pecinan, di Belanda ada pecinan, di negara di kota-kota besar di berbagai belahan dunia negara ini itu ada pecinan. Bahkan di Afrika mata uang yuan itu lebih laku daripada mata uang mereka sendiri. Di Nigeria misalkan, yuan itu lebih dicari dari orang Nigeria sendiri, lebih suka pegang yuan daripada pegang mata uang mereka sendiri. Nah,
Pertanyaannya apakah ini bukan liberalisme? Gitu. Terus, Aulia, yang jelas bahwa ideologi itu sebenarnya merupakan satu milik masyarakat. Dan sebagai ideologi yang terbuka, itu nanti akan mempunyai ciri ya, nanti akan berkenaan dengan satu realitas, idealitas, fleksibilitas. Realitas itu artinya adalah sistem nilai, gagasan, pemikiran yang mendasar, mendalam, dan itu selalu ada di dalam masyarakat, selalu tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Realitas ini mestinya harus kita lihat sebagai ultimate reality. Realitas yang benar-benar ikhlas, benar-benar real, bukan sebuah realitas yang dipaksakan. Nah, masalahnya kemudian, seringkali realitas-realitas itu disusun sedemikian rupa untuk menutupi yang sebenarnya. Terus, kemudian aspek yang kedua berkenaan dengan idealitas. Artinya apa? Kadar dan kualitas ideologi itu merupakan satu yang ideal. Cita-cita yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Problemnya kemudian, cita-cita apakah itu? Saya ingin berikan satu gambaran, misalkan ketika saya pernah diskusi dengan Cak Munir. Oh, jadi nggak enak ini, jadi nggak pede ini, karena Mbak Lela ini lebih akrab dengan Cak Munir daripada saya. Tapi sangat menarik buat saya yang diungkapkan oleh Munir, ya, oleh Cak Munir. Begini, Aceh itu pengen lepas dari Indonesia. Pengen lepas dari Indonesia, pengen merdeka. Demikian juga Papua. Ya, dengan Papua. Tetapi dua ini sulit sekali. Kalau Aceh katanya, itu susah untuk pisah dengan Indonesia. Kenapa? Karena pada saat Indonesia merdeka, orang-orang Aceh itu mempunyai peran yang sangat luar biasa. Artinya, sejarah dari keberadaan Indonesia itu nggak pernah dilepaskan dengan Aceh. Dan untuk itu kemudian Aceh diberi satu predikat yang namanya daerah istimewa Aceh. Problemnya kemudian adalah keistimewaannya itu apa? Nggak pernah jelas. Sehingga wajar ketika Aceh itu selalu menggugat. Ya. Selalu menggugat. Dan mereka organisasinya itu sangat solid. Sangat solid. Komunikasi dunia internasional luar biasa. Tapi berbeda dengan Papua. Papua itu masuk ke Indonesia tahun 60-an. Kalau orang Indonesia rata-rata orang Melayu. Etnis secara biologi kita itu satu orang Melayu. Tapi kalau orang Papua itu negroid. Oleh karena itu dari kulit, dari rambut berbeda. Ya. Tapi organisasi mereka itu terpecah-pecah. Walaupun mereka sejarah kemerdekaan itu sama sekali nggak punya kaitannya dengan Indonesia. Dan lebih cilaka lagi, mengapa mengapa Papua masuk ke Indonesia? Itu ya kasarannya mohon maaf ditukar dengan Freeport. Agar Amerika itu mendukung kita. Tapi karena organisasi yang nggak solid, ya Papua nggak sulit sekali untuk lepas dari Indonesia. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita kembalikan dalam konteks ideologi ini, kalau Aceh, dia ada di dalam idealitas. Dia menerima Pancasila. Tetapi kalau Papua, nanti dulu. Papua menerima Pancasila itu ya, dia nggak punya sejarah dengan kita.
Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali agar Papua itu tidak lepas, itu harus hati-hati sekali. Kenapa demikian? Karena dalam konteks idealisme ini, itu akan terkandung di dalamnya, pasti satu, mampu memberikan harapan. Ada optimisme, mampu menggugah motivasi, mampu menggerakkan pendukungnya untuk berupaya mewujudkan yang menjadi cita-cita negara bangsa ini, yang didasarkan pada ideologi. Nah, problemnya kemudian, idealisme yang ada di setiap pulau, idealisme yang ada di setiap suku, itu apakah bisa kita berikan standarisasi? Saya lebih condong untuk tidak berpikir standarisasi. Standarisasi yang kita pakai ya 5 sila itu, ya. Yang kemudian pemahamannya jangan ada di wilayah normatif, tetapi harus ada pada pemahaman yang sifatnya akademik, keilmuan. Dengan demikian maka ideologi Pancasila dalam konteks idealisme ini itu bisa menjadi ideologi yang terbuka. Terus, Aulia. Fleksibilitas. Ya. Fleksibilitas artinya ideologi itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan mampu memberi arah melalui interpretasi-interpretasi baru. Saya berikan contoh nanti pendekatannya Posner tentang yang tadi saya kemukakan ya, dengan pendekatan economic approach to law. Ya. Dalam konteks ideologi, fleksibilitas itu menjadi begitu penting. Kenapa? Karena di sini nanti akan terkait dengan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan budaya, politik, dan ekonomi. Kalau sudah sampai pada ekonomi, maka yang akan menjadi hitungan itu adalah cost and benefit. Ya, pengeluarannya berapa dan keuntungannya berapa. Gitu. Gampangannya begini. Ketika saya melamar istri saya pegawai negeri. Rata-rata keluarga istri saya itu adalah orang yang punya usaha. Saya dibilang, wah pegawai negeri iso hidup dari mana? Hanya dari gaji gitu kan. Tapi pada saat sekarang, ya kalau pegawai negeri itu kan gaji kecil bisa kaya gitu ya Pak ya. Pada saat sekarang ketika sudah ada pada status ekonomi yang mapan gitu ya, itu pandangannya juga sudah berubah. Pandangannya berubah. Kalau ada orang yang mempunyai kemampuan ekonomi bagus itu pasti seringkali juga diberikan perlakuan-perlakuan yang bagus juga. Tapi kalau sudah jelek, kere, nyebelin, bodoh gitu, wah itu. Nah, dalam konteks ini, fleksibilitas di dalam ideologi nanti akan berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan aspek sosial. Dan sekarang, fleksibilitas itu juga akan terkait dengan teknologi. HP ini sebenarnya di dalamnya ada teknologi yang kemudian di sini ada fleksibilitas tersendiri. Dengan SMS banking, saya bisa tahu bahwa saya telah dapat kiriman uang sekian, atau saya mengirim uang sekian. Tetapi kemudian apakah teknologi yang ada di dalam HP ini, itu bisa saya gunakan sepenuhnya? Di Indonesia ini, pengguna ini, smartphone ini cukup tinggi. Orang buka internet cukup tinggi. Tetapi ternyata situs apa yang paling banyak dibuka? Nomor 2 itu adalah situs porno. Seperti yang terjadi di Arab. Kalau situs porno di dunia ini yang paling tinggi itu di negara-negara Jazirah Arab. Indonesia itu 5 besar lah pokoknya. Artinya apa? Ini sebenarnya ada fleksibilitas, tetapi kemudian kita tidak mampu
menangkap fleksibilitas yang ada di sini ini. Ya. Nah, kemudian ideologi itu juga nanti akan selalu terkait dengan penafsiran baru, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Kalau tadi saya kemukakan ada fleksibilitas itu nanti akan terkait dengan ekonomi, tetapi hal-hal yang terkait dengan budaya, yang tugasnya adalah mempertahankan pola dalam satu sistem hukum, ya, budaya sebagai subsistem hukum, itu tugasnya adalah mempertahankan pola, mempertahankan nilai-nilai baik. Gitu. Nah, di sini nanti akan ada pergeseran penafsiran. Gitu. Terus, Aulia. Nah, saya kembali pada Pancasila. Saya letakkan kembali ideologi ini dalam konteks Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Mohon maaf, ini pernyataan saya. Ya. Bapak Ibu silahkan untuk mendalilkan sendiri. Bagaimana karakter terbuka? Kalau tadi sudah saya kemukakan, saya akan terima dengan sangat-sangat terhormat, sangat hormat ketika Bapak Ibu merumuskannya sendiri. Kenapa demikian? Kalau nggak seperti itu berarti nggak terbuka. Ya. Tetapi sekalipun terbuka, Pancasila ini merupakan bel tanjung, landasan filosofis yang menjadi dasar negara, ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, keterbukaan ini nanti akan terikat pada dasar negara, ideologi negara, dan negara kebangsaan Indonesia. Kalau ini nanti bisa pada individu. Tetapi individu di sini itu tidak bisa dilepaskan dari sini. Terakhir, Aulia. Ya, Pancasila sebagai ideologi dasar falsafah negara memiliki nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik. Sudah saya kemukakan tadi. Sifatnya umum universal, belum berupa perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret. Mohon maaf, saya harus memberikan penekanan di sini. Sifatnya masih umum, universal, belum berupa perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret atau praktis. Ini perlu saya kemukakan, kenapa? Karena pada zaman Orde Baru, dan saya kemarin mendapatkan materi dari teman yang ikut pelatihan pendidikan, pelatihan di Lemhanas tentang Pancasila. Itu memaknai Pancasila sebagai ideologi, itu sudah pada perintah-perintah, aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkret. Di zaman Orde Baru, saya punya sebidang tanah, kena jalan, untuk kepentingan umum, saya minta ganti rugi, saya akan dibilang, saudara, itu menghambat pembangunan, dan kalau menghambat pembangunan, berarti tidak Pancasilais. Kalau tidak Pancasilais apa? PKI. Gitu. Ini menjadi tantangan besar kita. Kalau kita memahami Pancasila di dalam konteks akademik, maka saya mohon Bapak Ibu memahaminya, sifatnya itu masih umum universal. Kadang-kadang orang Amrik itu lebih Pancasilais dibanding kita. Kalau mata uang Indonesia, rupiah, itu tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, itu tertulis, barang siapa memalsukan begini akan dihukum, diancam pidana sekian. Tertulis di uang itu. Tetapi kalau dolar, itu ditulis, in God we trust. Nah, baru tahun-tahun 2000-an, 90-an, pertengahan 90-an ke sini, itu baru tertulis seperti mata uangnya Amrik. Tidak perlu diancam-ancam. Sehingga wajar kalau kita sudah tidak dikasih tahu bahwa
Kalau kita uang itu ya yang paling utama percaya dulu sama Tuhan dong. Gitu. Kalau itu begitu terima uang, waduh rezeki gitu. Itu sudah menurut saya ya uangnya ya kalau Gus Dur saya lebih suka dengan apa yang dikemukakan Gus Dur kalau nerima uang. Kalau terima uang tuh ya terima kasih gitu ya. Sudah saya terima dikasihkan lagi sama orang gitu. Saya juga begitu saya terima uang saya kasihkan ke istri saya gitu. Artinya enggak saya pegang sendiri. Saya ingin membawa mindset berpikir kita. Ideologi itu sifatnya masih umum universal. Jangan kemudian dibawa-bawa ke aspek yang sifatnya konkret dan praktis. Begitu saya nggak ke gereja dibilang, wow, melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Padahal saya nggak pergi kan menghormati teman-teman, daripada nggak dapat tempat duduk, saya nggak pergi kan lebih enak mereka teman-teman saya gitu kan. Pakai sila kemanusiaan kan gitu. Akhirnya akan menjadi sebuah sebuah dagelan gitu, menjadi bahan tertawaan gitu. Terus Aulia. Nah, agar dapat dipakai menjadi acuan konkret, itu dibutuhkan nilai-nilai instrumentalnya. Dibutuhkan alat, dibutuhkan sarana, instrumen. Seperti yang saya kemukakan tadi, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan produk-produknya. Ada Pak Ahmad Basarah, Mbak Lela ya, itu ngambil S3 di Undip. Dia menggunakan disertasinya itu tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi itu menguji sebuah undang-undang didasarkan pada Pancasila. Dan untuk menguji itu ya mesti harus melalui katanya gitu ya. Produk-produk peraturan perundangan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu harus berangkat dari sini. Ya, berangkat dari Undang-Undang Dasar 45 ini. Dan Undang-Undang Dasar 45 ini itu yang mempunyai kemampuan untuk menginterpretasikan hanya Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau tadi saya kemukakan bahwa Undang-Undang Dasar Konstitusi ini itu adalah instrumennya ideologi, maka sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu pun yang mempunyai kemampuan untuk menginterpretasikan Pancasila melalui instrumen-instrumen ini. Oleh karena itu, sebenarnya begini, BPIP itu jangan bicara tentang Pancasila lah gitu ya. Dia itu harusnya menjadi lembaga yang ini menyiapkan ada di wilayah konstitusi ini. Ya. Pemahaman teman-teman BPIP itu kayaknya masih normatif, betul. Bahwa ideologi itu instrumen. Padahal sebenarnya ideologi, kalau ideologi selesai, ya jangan diletakkan sebagai instrumen. Tetapi dari sesuatu yang selesai ini kemudian masuk ke instrumen, dan instrumen itu berkenaan dengan Undang-Undang Dasar dan produk-produk peraturannya. Gitu. Nilai utama ideologi Pancasila itu apa? Saya mencoba bicara tentang mencoba mengkaji nilai ideologi liberalisme, sosialisme. Sebenarnya satu, yaitu kebersamaan. Ya. Kalau di sosialisme itu katakan Marx gitu ya, itu membagi kelas, ada di ini tuh ada kelas buruh, ada kelas borjuis gitu. Yang borjuis bersama-sama dengan borjuis, yang buruh bersama-sama dengan buruh. Sehingga buruh dengan borjuis, siapa yang pegang alat kekuasaan itu yang akan menang, karena mereka akan saling bertarung. Tetapi esensi dari ideologi ini adalah sebenarnya adalah kebersamaan. Nah, bentuk kebersamaan hidup masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu apa? Kekeluargaan. Ya. Ini di sini kekeluargaan.
ada sebuah proses interaksi. Dan kemudian interaksi masing-masing individu secara bersama-sama itu diletakkan dalam satu konteks kekeluargaan. Nah, kemudian di sini itu untuk apa? Ya, untuk segala macam. Kemudian dengan pemahaman ini kemudian ketika ada sengketa, ada konflik, itu juga akan diselesaikan secara bersama dan kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan itu tadi juga dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Terus Aulia. Ya. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka karena ada nilai dasarnya, ada nilai instrumennya, ada nilai praksisnya. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menjadi nilai dasarnya? 5 sila itu. Apa nilai instrumennya? Ada di dalam Undang-Undang Dasar. Apa nilai praksisnya? Nilai praksisnya itu ada di dalam tata kehidupan kita. Nilai dasar Pancasila itu memiliki nilai-nilai esensial yang terkait dengan 5 sila. Nilai-nilai ini dipakai sebagai setat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang paling fundamental. Ini nanti yang akan menjadi pokok bahasan kita. Dengan teorinya Hans Kelsen, Nawiaski, dan saya akan menggunakan pemahaman-pemahamannya Pak Sudiman Kartodirjo yang diteruskan oleh Pak Arif B. Sidarta. Arif B. Sidarta sudah meninggal, diteruskan oleh Sidarta. Ya, Sidarta. Di materi yang kedua nanti, yang kalau di situ ditulis Hukum Pancasila 1, itu materinya Pak Darta yang terkait dengan epistemologi Hukum Pancasila. Terus, nilai instrumental apa? Dan seterusnya, ini bisa dipahami sendiri. Terus, lihat nilai praksis, ya. Terus, dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Begitu. Ada hal yang perlu kita diskusikan? Bapak, Ibu, monggo. Kalau tidak ada, Pak Tis, izin Pak Tis. ya, monggo. Duluan. Monggo, yang duluan. Mbak Lela mau duluan? Full. Halo? Yang sudah siap aja. Ya, Pak Wendy dulu boleh. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Tis dan rekan-rekan sekalian. Saya tertarik dengan pengkategorian ideologi Pancasila, ideologi negara, ideologi dunia itu dalam kedua kategori tadi Pak Tis bilang, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Saya mau mencermati ideologi Pancasila sebagai ideologinya kita. Ideologi Pancasila itu bisa diterjemahkan, menurut pendapat saya, dari sila-sila yang terkandung di dalamnya. Ambil contoh sila pertama, ketuhanan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai landasan bahwa paham beragama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dipaksakan untuk agama, salah satu agama, tetapi tetap harus beragama. Jadi beragama tapi tidak dipaksakan pada salah satu golongan agama. Ini menandakan bahwa ideologi Pancasila itu menganut konsep yang menampung dua keadaan. Harus tapi tidak harus. Harus tapi tidak harus. Menggabungkan antara
masyarakat Patambayan dengan yang guyup, atau sekarang dikenal dengan konsep prismatik. Nah, oleh karena itu, menurut saya, bahwa dengan konsep prismatik yang mencerminkan pola berlakunya ideologi Pancasila ini, kalau dikatakan tadi ada dua pengelompokan jenis ideologi, maka saya kira dia bukan juga ideologi yang tertutup. Kemudian juga dibilang ideologi yang terbuka juga saya kira bukan juga. Tapi bukan berarti juga mengutip pendapat siapa itu namanya yang mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu bukan berarti ideologi yang bukan-bukan. Menurut saya bahwa ideologi Pancasila itu tidak harus pada tipe terbuka atau tertutup. Dia bisa juga dikelompokkan dalam ideologi yang menggabungkan antara terbuka dan tertutup. Karena memang ideologi Pancasila itu berbeda dengan ideologi-ideologi lain di negara-negara di dunia ini. Dia tidak tertutup betul, juga dia juga tidak terbuka sekali, tapi dia menggabungkan antara konsep terbuka dan tertutup itu, atau yang lebih dikenal dengan konsep prismatik. Itu pendapat saya, Pak Tis. Terima kasih. Ya, saya it's okay dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Wendy. Tapi mohon dilihat bahwa di dalam ideologi apapun itu pasti akan ada tiga nilai dasar, akan ada pada tiga nilai dasar itu, yaitu nilai fundamental sampai pada nilai praksis. Nilai fundamental, instrumental, dan nilai praksis. Problemnya kemudian bagaimana kita menempatkan nilai praksis, kapan itu adalah nilai praksis dan kapan itu adalah nilai fundamental dan kapan itu sebenarnya adalah nilai instrumental. Sebenarnya letaknya ada di situ. Apakah Indonesia negara yang bukan-bukan sebagaimana dikemukakan oleh Gus Dur? Itu adalah jobnya Gus Dur. Saya lebih condong begini, apa yang dikemukakan oleh Gus Dur itu karena kita sendiri itu nggak mempunyai satu pemahaman yang bagus, pemahaman yang akademik tentang ideologi Pancasila itu. Yang terjadi sekarang Pancasila itu, atau sudah cukup panjang lah sejarah yang ada, Pancasila itu justru menjadi dimaknai sebagai hal-hal yang nilai-nilai praksis. Mungkin Pak Wendy pernah ikut di Lemhanas ya, pendidikan di Lemhanas ketika bicara tentang Pancasila itu praksis semua, nggak berani, nggak mau masuk ke wilayah yang sifatnya fundamental tentang bagaimana hubungan hukum dengan ideologi, bagaimana seharusnya kita menghadapi ideologi. Ketika kita hanya ada pada satu wilayah yang sifatnya praksis, itu kemudian kita kehilangan arah. Saya berikan contoh misalkan gini, di Indonesia ini sistem ekonominya kan harusnya terbangun keadilan sosial, ya, bisa mencapai satu keadilan sosial. Ketika kita belajar ekonomi, itu rumus-rumus yang kita pelajari itu adalah rumus-rumus ekonomi liberal. Demikian juga ketika kita bicara tentang hukum, sistem hukum yang kita pelajari selalu liberal. Ketika kita ngambil belajar, misalkan teorinya Gustav Rodbruch, ada 3 sistem keadilan nilai dasar hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Saya jadi guyonan aja. Apakah kemudian Gustav Rodbruch itu pernah melihat Indonesia? Gitu. Dan kita nggak berani keluar dari apa yang dikemukakan oleh Gustav Rodbruch. Nah, demikian juga Pancasila. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ negara menjamin. Menjamin siapa? Menjamin pada semua. Apakah semua orang harus bertuhan? Tolong dibantu Mbak Lela nanti.
Orang kafir pun juga harus dilindungi. Orang yang tidak bertuhan pun juga harus dilindungi. Saya berikan contoh misalkan begini. Ahmadiyah, sesat. Saya nggak mau berdebat itu. Katakan sesat. Tetapi apakah kemudian terus dibunuh? Dianiaya. Nah, di sini ada satu the third way, ada jalan tengah di Pancasila itu, ada jalan tengah. Saya setuju yang dikemukakan oleh Pak Wendy, tapi jangan didalilkan dengan yang bukan-bukan. Lebih tepat wajib tapi harus gitu. Itu nggak jelas juga. Tapi mari nanti kita cari formulasinya. Kalau wajib tapi harus itu konflik gitu. Tapi ada satu jalan tengah, ada satu pilihan ketiga, jalan ketiga, yang itu akan membawa satu kebahagiaan. Akan membawa sampai pada tujuan. Saya yang paling mendasar sebenarnya begini. Untuk ideologi Pancasila sebagai ideologi itu, Bapak Ibu saya anggap selesai. Tetapi masalahnya kemudian, mari kita pahami, kita dekati ini, itu dalam satu konteks keilmuan. Dalam satu konteks akademik. Kalau akademik, maka mestinya harus diuji. Harus bisa diuji. Ya. Kalau kemudian pengalaman kita di masa Orde Baru, Pancasila itu diletakkan dalam konteks asas tunggal. Pancasila menjadi asas, satu-satunya asas. Itu nanti pada akhirnya akan bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika saya mau seseorang akan membuat kelompok agama yang belum tentu yang ya katakanlah sudah diridhoi, sudah diizinkan oleh para kiai-kiainya, tetapi asasnya harus berdasarkan pada Pancasila. Gitu. Padahal kelompok pengajian, katakan kelompok agama yang pengajian ini, itu tidak berkaitan dengan berbangsa dan bernegara, tapi dalam konteks bermasyarakat. Nah, disinilah sebenarnya pilihan-pilihan ini yang harus kita coba kita pilih, kita tempatkan sesuai dengan tiga nilai dasar, tiga instrumen itu tadi. Instrumen yang sifatnya fundamental, instrumen yang sifatnya instrumental, dan instrumen yang sifatnya praksis. Mungkin itu Pak Wendy yang paling penting buat kita. Yang kemudian pada akhirnya pemahaman-pemahaman itu tadi itu kita tarik masuk ke wilayah hukum, ke wilayah regulasi, ke wilayah peraturan-peraturan. Nah, problemnya kan kemudian begini. Di dalam peraturan-peraturan itu, atau peraturan-peraturan itu sendiri, bukankah itu merupakan instrumen untuk menyelenggarakan, untuk melaksanakan ideologi ini? Saya berikan contoh misalkan begini, yang dikemukakan oleh Pak Wendy tadi. Harus beragama. Ya beruntung Pak, kalau sudah ada yang ketemu kiai, ketemu misionaris, ketemu bedanda, ketemu ini. Ada yang belum pernah ketemu sama sekali. Sehingga mereka tetap ada pada kepercayaannya. Kepercayaan dan bukan agama. Lah apakah kemudian yang seperti itu harus kita katakan, oh ini tidak sesuai dengan Pancasila? Pengertian Tuhan. Oh, nanti akan ada suatu wilayah perdebatan yang sangat panjang. Oleh karena itu, di masa yang lalu ketika perumusan ini, atau di dalam diskusi-diskusi di BPIP, itu sudah dikatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam hati saya, apa meneh itu ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi penjelasannya jadi susah. Gitu. Udahlah, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Gitu. Dan itu bisa melingkupi semuanya.
Itu bisa melingkupi semuanya. Yang menjadi problem kita itu sekarang ada pada karakter instrumen dari ideologi Pancasila itu bisa masuk ke aspek hukum gitu Pak Wendy. Bapak Ibu sekalian. Disinilah perlu yang nanti diskusi-diskusi yang lebih panjang. Terima kasih Pak Wendy. Ya, saya Pak Tis. Siap. Ya, kalau Pak, selamat sore semua teman-teman, Bapak Ibu. Kalau menurut teori Hans Kelsen, teori hukum murni, jadi bagaimana menempatkan sebuah ideologi itu pada meta yuridis atau sesuatu yang abstrak atau gronom juga ya. Nah, belakangan ini kan kita mendengar bahkan kemudian yang dibatalkan Pancasila akan dibuat dalam undang-undang. Nah, ini menurut saya kok sebagai sebuah ideologi mestinya instrumennya tadi kan adalah konstitusi. Karena penginterpretasi yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan pada tataran itu kan adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya menjadi secara struktur hukumnya kemudian menjadi turun, dan kalau kita mengacu pada undang-undang pembuatan undang-undang itu kan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, bagaimana kemudian ini di dalam hukum tata negaranya Pancasila kemudian ingin dijadikan sebagai sebuah produk undang-undang yang tentu ya kalau undang-undang norma mengatur hal-hal yang bersifat teknis ya. Nah, ini menurut saya mungkin saya ingin mendapatkan komentar dari Pak Tis. Nah, yang kedua adalah terkait dengan apakah ideologi kita sebagai sebuah ideologi yang terbuka atau yang tertutup. Nah, menurut saya ya terbuka karena kan sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Tis, Bung Karno itu hanya mencoba memformulasikan, jadi kemampuan intelektualitasnya, kemampuan sebagai aktivis yang mencoba merefleksikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, ideologi, keyakinan, dan sebagainya yang ada di masyarakat, perkembangan sosial yang ada di masyarakat, itu kan yang kemudian beliau memformalkannya atau memformatnya menjadi rumusan Pancasila. Karena pada saat itu berbagai ideologi sangat berkembang pada era itu, dan kemudian mencoba merumuskan dan menawarkan rumusannya kepada bangsa, dan terjadi perdebatan, menurut saya perdebatan yang sangat luar biasa, di mana tadi yang disampaikan Pak Wendy misalnya terkait dengan soal ketuhanan. Nah, bagaimana kelompok Islam yang pada saat itu juga memberikan pendapat dan juga agama-agama lain, dan kemudian dirumuskanlah sebagai ketuhanan yang Maha Esa, yang menurut saya kesalahannya di Orde Baru adalah kemudian melakukan pembatasan menjadi agama. Jadi kemudian negara mengintervensi sebuah keyakinan yang ada di masyarakat yang kemudian diformalkan oleh negara menjadi 5 agama, dan kemudian ketika Gus Dur menjadi tambah 1 lagi. Nah, ini menurut saya yang kemudian kok menjadi ideologi yang justru tertutup, karena Pancasila sendiri sebagai sebuah ideologi itu banyak berkembang, dan misalnya kalau kita masuk ke daerah-daerah pedalaman masih ada masyarakat kita yang menyembah pohon, dan apakah kemudian kita bilang kafir? Mereka memiliki bahwa itu adalah sebuah keyakinannya dia. Makanya, dan dia merasa dia sedang menyembah Tuhan kan gitu berdasarkan keyakinannya. Makanya kemudian bukan agama rumusannya tapi ketuhanan. Nah, Tuhan menurut masing-masing dari keyakinannya. Nah, ini menurut saya adalah interpretasi yang bebas, yang memang bisa kita interpretasikan atas kondisi sosial kita.
perspektif kita berada di lingkungan mana, misalnya saya seorang muslim, tentu kemudian Islam, menjadi gitu kan, menjadi keyakinan Islam. Tapi dari berbagai yang kemudian persoalannya tidak diakui oleh negara, nah ini menjadi problem. Jadi ketika misalnya keyakinan, kepercayaan dari teman-teman di Jawa, kemudian di Jawa Barat juga ada kepercayaan, dan misalnya kalau saya ke Medan itu di pedalaman masih menyembah pohon dan sebagainya, ini realitas dan nggak mungkin mereka tidak kita akui sebagai masyarakat Indonesia. Tapi apakah kemudian mereka tidak Pancasila? Ya sangat Pancasila, karena mereka melakukan keyakinannya secara ritual, mereka melakukan itu. Nah, problemnya adalah menjadi terbatas, menjadi tertutup, menjadi doktrin ketika kemudian semuanya dibatasi dengan dulu kita penataran P4 berapa itu namanya lupa saya udah interpretasi terhadap Pancasila yang dibatasi dengan sekian butir Pancasila itu kan di dalam P4. Nah, itu menjadi problem justru. Nah, sekarang malah mestinya dibuka. Negara tidak perlu mengintervensi sebuah keyakinan masyarakat. Kalau dari perspektif hak asasi manusia, ketika saya punya sebuah keyakinan dan kemudian dipenjarakan, tidak akan bisa merubah keyakinan, karena satu keyakinan itu sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang fisik kemudian bisa dipenjarakan. Nah, ini problem. Misalnya ketika sekarang, zaman 65 misalnya ada Partai Komunis Indonesia. Saya tidak ingin bicara partainya, tapi sebagai sebuah ideologi ya. Pada saat itu berkembang ideologi komunisme, kemudian Soekarno mencoba mengakomodir seluruh perkembangan ideologi-ideologi yang ada di masyarakat dengan Nasakom. Nah, tapi kemudian apakah sekarang setelah peristiwa 65 dan kemudian pemerintah atau negara dalam hal ini melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap PKI, sama sekali saya tidak punya kekhawatiran bahwa komunis akan berkembang. Kenapa? Masyarakat menolak jelas. Jadi sebuah ideologi tidak akan berkembang ketika masyarakatnya itu melakukan penolakan. Nah, sebaliknya misalnya kapitalisme. Nah, kapitalisme itu sudah menjadi sesuatu nilai yang hampir semua produk undang-undang kita itu kalau kita cermati berpihak kepada ideologi kapitalisme, bukan Pancasila. Kalau zaman Orde Baru itu kelebihannya kemudian semuanya ada konsep Pancasilanya, misalnya ekonomi Pancasila dulu guru besarnya di UGM, itu sangat terkenal banget gitu ya. Nah, tapi ya, nah sekarang kan itu tidak ada, dan ya hampir semua kita lihat bagaimana proses produk undang-undang itu banyak pesanan dari kepentingan pemodal ya. Kalau pemodal tuh dari perspektif ideologi ini ya, itu adalah kapitalisme. Nah, tentu ini kemudian menjadi masalah. Ada problem ketika yang mestinya Pancasila sebagai segala sumber hukum dan undang-undang mengacu pada atau turun dari undang-undang dasar atau konstitusi menerjemahkan itu, tapi sebenarnya secara nilai atau secara ideologi menyimpang dari ideologi itu sendiri. Gitu, makasih Pak Tis. Ya, menarik sekali yang dimuatkan Mbak Lela ya. Saya perlu menguatkan begini, di dalam penyelenggaraan negara, ideologi itu tadi saya menguatkan ada nilai dasar, nilai fundamental, ada nilai instrumental dan nilai praksis. Yang paling kelihatan itu kan di nilai praksisnya. Dan ketika masuk di nilai praksis, itu kita mesti harus hati-hati. Dan karena di dalam nilai praksis ini sudah akan terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan di dalam konteks menyusun satu peraturan perundang-undangan, itu nanti akan ada politik hukum yang terkait dengan tujuan-tujuan. Nah, problemnya kemudian, nilai yang sifatnya fundamental itu ditarik menjadi nilai praksis karena kita nggak pernah mengkaji, kita tidak pernah mendalami nilai Pancasila itu sendiri. Di perkuliahan yang lalu saya kemukakan, kita dalam konteks menyelesaikan sengketa itu dasarnya kan harusnya musyawarah mufakat. Kita sudah ada, tetapi bagaimana proses penyelesaian sengketa didasarkan pada musyawarah mufakat itu
nggak pernah dikaji di Indonesia. Malah kita belajar tentang ADR ke Kanada, ke Jepang. Padahal kita punya Pancasila. Gitu. Nah, dan kemudian kenapa kita tidak mempelajari musyawarah mufakat itu? Karena sudah buru-buru Pancasila dalam konteks yang sangat fundamental, yang musyawarah mufakat itu ditarik begitu aja menjadi sesuatu yang praksis. Gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membuka ini. Disinilah kemudian di ideologi ini masing-masing Bapak Ibu silahkan monggo untuk mengembangkan, mempunyai kemampuan, mempunyai hak untuk berbeda dengan siapapun. Tapi di sini harus ada argumentasi yang mendasar. Nah, perkembangan yang sekarang ada pun dengan adanya BPIP kemudian mau membuat Undang-Undang Pancasila, aduh itu nurunin lagi. Kalau yang namanya ideologi itu mesti ada di dalam masyarakat itu. Nggak usah diatur, pasti ada. Gitu. Nggak diatur, pasti. Orang itu, ideologi itu memang hidup di dalam masyarakat itu kok. Lah kok mau dibikin undang-undang? Cuma masalahnya sekarang juga, undang-undang berkenaan dengan kelembagaannya, atau undang-undangnya yang berkenaan dengan Pancasila. Kalau kemudian undang-undang dalam konteks kelembagaannya, nanti undang-undang dalam konteks kelembagaannya itu yang harus kita cermati yang paling utama adalah apa yang menjadi tugas dan kewenangan BPIP. Kalau nanti BPIP didalilkan mempunyai kewenangan untuk menginterpretasi Pancasila, wow itu kiamat buat saya. Sehingga materi saya yang akan saya kemukakan yang nanti menjadi tugas Bapak Ibu, epistemologi Pancasila sebagai landasan pemikiran hukum, itu nggak bisa dikerjakan. Teorinya Kelsen oke, Mbak. Tapi tolong juga lihat nanti teorinya Hans Nawiaski. Bagaimana stat fundamental norm. Nawiaski itu ya muridnya Kelsen lah gitu. Tapi dia memberikan satu argumentasi yang lebih clear daripada Kelsen. Karena kalau Kelsen itu bukunya ada 50-an lebih. Di Indonesia itu baru masuk 20, yang diterjemahkan itu baru sekitar 20. Yang terkenal di Indonesia teori hukum murni. Teori hukum umum nggak ada. Beberapa buku yang lain nggak ada. Betul, Kelsen juga mengemukakan teori hukum murni, tetapi dia juga di dalam teori hukum umum itu dia juga mengemukakan aspek dinamika hukum, aspek dinamik hukum. Di dalam teori hukum umumnya dia mengatakan, malah kalau hukum itu tidak ada keadilan, itu bukan hukum. Tetapi kalau di teori hukum murni, kalau kita mau memahami hukum secara murni, jangan bicara keadilan. Gitu. Seolah-olah ini dua hal yang bertentangan, padahal enggak. Gitu. Kenapa? Karena di dalam buku yang pertama tadi, itu dinamika hukum itu ya di dalamnya ada keadilan. Dan keadilan itu ada di dalam hukum itu. Sehingga ketika kita bicara hukum, kita nggak perlu lagi bicara tentang keadilan. Tapi ini kemudian nanti kalau membaca bukunya Nawiaski itu kita akan mendapat penjelasan yang lebih, khususnya dalam konteks bagaimana stat fundamental norm posisinya itu ada di mana. Mungkin begitu Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengungkapkan gini, ada materi yang saya tayangkan ini. Saya minta Bapak Ibu itu membuat satu tulisan maksimum 200 kata. Ya. Tentang epistemologi Pancasila sebagai landasan pemikiran hukum. Materi ini itu hanya rujukan aja, hanya membuka pikiran aja. Tetapi bagaimana pandangan Bapak Ibu? Epistemologi itu ilmu tentang metode. Bagaimana metodenya Pancasila ini sebagai landasan, ya Pancasila yang tadi mempunyai nilai fundamental, mempunyai nilai instrumental, mempunyai nilai praksis, itu kemudian turun menjadi landasan pemikiran hukum. Cukup 200 kata saja. Atau kurang dari itu juga nggak apa-apa. Kurang dari itu nggak apa-apa.
tapi tidak dikumpulkan. Minggu yang akan datang, sebenarnya kalau memungkinkan kita ketemu offline, tapi nggak mungkin karena di Unila ini sekarang lockdown. Ada di ruang rektor itu sekretarisnya kena COVID itu. Kok nggak rektore gitu loh ya. Kok sekretarisnya. Untung bukan rektornya. Sekretariatnya, pegawai sekretariatnya. Mungkin di minggu yang akan datang kita masih harus ketemu secara offline. Tapi next saya berharap kita bisa ketemu secara offline, pakai gedung A, itu kapasitasnya 300, nah ini cuma 23. Gitu. Dan saya akan coba untuk semuanya memungkinkan bagi semuanya, tapi mungkin tidak bisa, tidak mungkin untuk di minggu yang akan datang. Mungkin untuk itu dulu Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu membuat satu tulisan tentang epistemologi. Kalau mau diganti metode Pancasila sebagai landasan pemikiran hukum, itu juga boleh. Tapi temanya tentang ini. Mohon dibaca ini dan kemudian dari bacaan ini dan mungkin juga dari bacaan lain, Bapak Ibu membuat satu tulisan 200 kata aja, setengah halaman itu kalau diketik, setengah halaman aja. Dan nanti kita coba presentasikan melalui Zoom ini untuk bisa saling melengkapi begitu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, karena saya ada tamu, mohon maaf, dan juga mohon maaf tadi internet di Unila terganggu gitu, sehingga pada saat kuliah filsafat ilmu tiba-tiba putus. Mungkin cukup itu dulu ya. Selamat siang. Siap, Pak. Siang, yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fitz.